Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula terjunjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa petunjuk kepada umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita kemarin membahas tentang puasa, apa itu arti puasa, rukun, syarat, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa amalan-amalan yang kita lakukan di bulan puasa. Banyak amalan-amalan yang disunahkan, yang dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Syahrus Siyam, bulannya orang berpuasa. Nah, di mana setiap amalan-amalan yang dikerjakan pada saat bulan Ramadan, maka Allah akan menambahkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, yang pertama yaitu makan sahur. Banyak orang yang menganggap makan sahur itu adalah hal yang sepele, padahal pahalanya berlipat ganda. Sebagaimana Rasulullah telah menganjurkan kita untuk makan sahur walaupun seteguk air putih. Ya, jadi makan sahur itu juga untuk menguatkan badan kita, ya, agar nanti pas semakin siang tidak lemas badannya, ya. Makan sahur itu sebaiknya dilakukan ketika di akhir atau mentakhirkan, ya. Jadi misalnya 20 menit sebelum imsakiyah, ya, itu disunahkannya mentakhirkan sahur. Sebagaimana hadis Rasul yang menganjurkan kita untuk makan sahur yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As-sahuru akluhu barakatu fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jura'atan min ma'in fa innallaha azza wa jalla wa malaikatihi yusholluna 'alal mutasahhirin. Artinya, makan sahur adalah berkah. Maka janganlah kalian meninggalkan walau kalian hanya minum seteguk air saja. Karena Allah azza wa jalla dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Nah, jadi kebanyakan kita kalau sahur biasanya males, ya. Karena apa? Karena ngantuk, lagi tidur enak-enak, tapi disuruh sahur. Ya, mari kita lawan ya, agar kita bisa mendapatkan pahalanya, ya. Pahala di bulan Ramadan. Ya, yaitu salah satunya adalah makan sahur. Baik, amalan yang kedua yaitu tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an, di mana ibadah inilah, tadarus inilah yang sangat dianjurkan pada saat bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Ya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Qur'an. Artinya, Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan, dan dia Jibril bertadarus Al-Qur'an bersamanya. Ya, jadi marilah kita perbanyak tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan. Misalnya ada yang ingin menargetkan, ya, minimal 1 bulan 1 kali hatam atau 2 kali. Nah, tinggal dibagi-bagi aja tuh siapa yang mau lebih banyak misalnya tadarusnya atau hatamnya. Misalnya ada yang mau 3 kali hatam, berarti kita harus targetkan misalnya setelah selesai sholat subuh 3 lembar, zuhur 3 lembar,
Sampai setiap waktu sholat kita bagi-bagi, misalnya insya Allah nanti tercapai. Nah, ketika kita misalnya sudah nikmat dalam membaca Al-Quran, jadi misalnya ketika sholat asar lupa tadarus, jadi kita nggak perlu targetkan ya, misalnya 3 lembar nggak perlu. Ketika kita sudah membaca dan sudah nikmat untuk membacanya, maka lanjutkan saja ya, jangan di stop baca Al-Qur'annya. Biasanya kalau kita sudah enak, sudah nikmat, ya lanjutkan. Jangan di stop kalau memang kita nggak ada kegiatan lain ya. Jadi perbanyaklah tadarus Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu bersedekah. Bersedekah boleh dengan apa saja dan dengan siapa saja. Ya, bersedekah itu bisa dengan uang atau dengan makanan. Ya, misalnya kita ingin menyedekahkan atau bersedekah uang ke masjid, boleh. Terus membagikan makanan atau tajil kepada orang yang berpuasa atau fakir miskin yang biasanya tuh banyak yang di jalan-jalan ya. Boleh kita memberikan makanan kepada mereka. Nah, sedekah itu tidak akan membuat kita miskin, bahkan Allah nanti akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda. Apalagi bersedekah pada saat di bulan Ramadan. Ya, perbanyak sedekahlah di bulan Ramadan, seperti hadis Nabi, Bismillahirrohmanirrohim, ayyu sodakoti afdol kola, sodakotun fi Ramadan. Nah, artinya, apakah sedekah yang paling baik? Rasul menjawab, sedekah yang paling baik ialah sedekah pada saat bulan Ramadan. 4, yaitu Qiyamu Ramadan, yaitu sholat malam di bulan suci Ramadan. Seperti contohnya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini yang tidak ada di bulan-bulan lain ya, hanya ada di bulan Ramadan. Dan dilakukan setelah sholat isya, ditutup dengan sholat witir. Ya, jadi bagi siapa saja yang melakukan sholat taraweh meskipun ini adalah sunnah, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda dan Allah berikan rahmat kebaikan bagi siapa saja yang melakukannya. Nah, amalan yang kelima yaitu menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat merusak puasa kita. Misalnya mengadu domba, terus gibah ya. Jadi hal macam buruk lainnya yang dapat merusak puasa kita akan kita hindari atau kita jauhi ya. Kita isi waktu puasa kita dengan amalan-amalan baik lainnya, misalnya ngaji, sholat sunnah ya, dan lainnya. Jauhkan dengan hal-hal yang buruk yang dapat membatalkan puasa kita ya, dan puasa kita tidak sia-sia. Anak, sebelum ibu tutup, ibu akan kasih tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, apa saja amalan-amalan yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Tugas nomor 2 yaitu tulislah hadis tentang sunnahnya makan sahur. Baik, itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.